اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل والدين، والذي شرفنا بالإسلام والإيمان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معاشر المسlimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini, kita tetap menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, dalam arti kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan kepada kita kecuali dalamnya adalah kebaikan untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita kecuali karena di dalamnya hal yang merugikan kepada kita baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam satu riwayat ada seorang nabi yang bertanya tentang rahasia atau hikmah di balik diciptakannya surga dan neraka. Maka kemudian Allah pun perintahkan kepada hambanya itu, pergilah kamu, idhab wazra'ish sya'ir. Pergilah kamu dan tanamlah olehmu gandum. Maka orang ini pun kemudian menanam gandum, tiap hari diairi, tiap jaga sampailah waktu di mana dia menuai. Dia siapkan lumbung-lumbung. Kemudian ketika dia mulai memetik, memotong gandum-gandum yang siapan itu, kemudian yang baik dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung, sementara sisanya ditumpuk dan dibakar. Ketika Nabiullah ini membakar sebagian hasil tanamannya, Allah balik bertanya, wahai hambaku, engkau yang menanam gandum, engkau yang mengairi, engkau yang menjaga setiap hari. Tapi setelah saatnya panen, engkau pun memulai memanennya dan kau siapkan lumbung-lumbung. Kenapa sebagian hasil panen itu kau masukkan ke dalam lumbung dan sisanya kamu bakar? Kenapa kau tidak kamu masukkan saja semuanya ke dalam lumbung?
Dia pun tersentak. Karena disinilah kemudian dia memahami arti dari hikmah di balik diciptakan surga dan neraka. Maka dari kisah ini kita mendapatkan satu ilustrasi bahwa sesungguhnya kita ini ibarat tanaman-tanaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saat akan dipanen oleh Allah, yang baik dimasukkan ke dalam lumbungnya Allah, surganya Allah, dan sebagiannya dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk dapat melakukan hal yang terbaik. Ada di antara mereka yang selalu bertanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik aku lakukan sehingga aku menjadi tanaman Allah yang baik. Ada yang bertanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin, beliau menceritakan bahwa ada berapa macam ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling bernilai. Yang pertama, kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, afdal a'mali ahmazuha, ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang apabila dilakukan semakin berat dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu, ibadah atau jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, itu adalah ibadah yang terbaik. Karena memang jihad, perang di jalan Allah, konsekuensinya dia harus siap untuk mengorbankan jiwanya. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim anna lahum jannah. Allah telah membeli diri mereka orang-orang berjuang, ditukarnya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita melihat, kita merasakan salat Isya dengan salat subuh. Rasulullah mengatakan, man shalla salatal isya'a jama'atan fa'kannama qama al-laila, qama nisfal laili, wa man shalla salatal subhi jama'atan fa'kannama qama laila kullahu. Siapa-siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud separuh malam. Dan siapa-siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti seorang yang tahajud semalam suntuk. Pertanyaannya, kenapa Isya yang lebih banyak rakaatnya pahalanya hanya seperti tahajud separuh malam, sementara subuh yang hanya 2 rakaat pahala lebih besar seperti orang yang tahajud semalam suntuk? Tentu jawabannya, sholat subuh lebih berat daripada sholat Isya. Semakin ibadah itu berat, semakin besar Allah sediakan pahala di sisinya. Siti Aisyah juga pernah mengatakan, ajruki qadra nasoliki, bahwa pahalamu adalah tergantung sejauh mana kepayahanmu dalam melaksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, amal itu menjadi baik di mata Allah adalah apabila ibadah dilakukan dengan terus-menerus, dengan lumintu, istiqamah, konsisten. Rasulullah bersabda, afdhul a'mali adwamuha, sebaik-baik amal adalah amal yang terus dilakukan, wa in qallat, sekalipun sedikit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amal itu menjadi semakin baik, semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan keadaan, hasba iqtidal hal, sesuai dengan tuntutan keadaan. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu.
di mana ada satu panggilan untuk beribadah, maka dialah yang pertama kali mendatangi melaksanakan ibadah itu. Satu ketika Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain berkumpul. Nabi pun bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Rupanya pada saat itu hari Kamis. Abu Bakar menjawab, ana asumul yauma ya Rasulullah, hari ini aku berpuasa. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kamu yang hari ini menjenguk orang sakit? Semuanya diam. Abu Bakar menjawab, ana a'udu maridun al-yaum ya Rasulullah, hari ini aku menjenguk orang sakit. Nabi bertanya lagi, man minkum yatba'u janazatan, siapa yang hari ini di antara kamu yang mengantar jenazah? Sahabat-sahabat yang lain diam. Abu Bakar menjawab, ana atba'u janazatan ya Rasulullah, hari ini aku juga mengantar jenazah. Nabi mesti tanya, man minkum yut'imu miskinan al-yawm, siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada fakir miskin? Semua diam. Abu Bakar menjawab, ana ut'imu miskinan ya Rasulullah. Jadi tidak ada satu keadaan menuntut dia untuk berbuat baik kecuali Abu Bakar melaksanakan. Inilah ibadah hasba iqtidal hal, ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntutan keadaan. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita ini dituntut untuk kita katakanlah menjadi pemimpin yang adil, yang baik, maka ibadah yang terbaik itu adalah kita harus memilih pemimpin yang baik. Jadi tuntutan apa? Itulah menjadikan posisi ibadah itu menjadi terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ibadah itu menjadi terbaik, menjadi semakin bernilai berharga di mata Allah apabila ibadah itu manfaatnya bukan untuk sendiri tapi juga untuk orang lain. Ketika kita berbuat, manfaatnya bukan untuk kita tapi juga untuk banyak orang lain. Itulah sebabnya Nabi mengatakan yaumun wahidun min imamin adilin afdulu min arba'ina salah. Satu hari bagi seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada beribadah 40 tahun. Karena seorang pemimpin dia melakukan atau dia melakukan satu kebijaksanaan atau mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat, maka manfaatnya bukan untuk satu dua orang. Pemimpin yang adil akan sepasti kebijakannya akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Oleh sebab itu nilainya bagi orang pemimpin yang adil, satu hari sama dengan ibadah 40 tahun. Kalau Allah katakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ardh. Apapun yang bermanfaat bagi manusia pasti dia eksis, dia akan selalu dikenang, dia akan dilihat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamil Kabir dan oleh Imam ataupun Syekh Albani, ini ada dalam Jami'us Sahih. Rasulullah bersabda, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia paling bermanfaat. Dan ini sesungguhnya adalah menjadi misi yang harus selalu kita jaga, kita ingat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai makhluknya dengan segala kelebihan yang dimiliki. Dan semua telah memberikan manfaatnya. Katakanlah binatang, seekor kambing telah memberikan manfaatnya untuk banyak orang. Seekor ayam, telurnya, dagingnya diberikan manfaatnya untuk orang. Begitu juga kerbau, sapi. Pohon-pohonan, katakan buah jambu telah memberikan manfaat dengan buah jambunya. Pohon jeruk telah memberikan buah jeruknya untuk kehidupan. Angin dengan tiupannya, matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, semua telah memberikan
untuk kehidupan manusia. Maka ketika manusia kita ini juga memberikan manfaat untuk semesta, untuk manusia, maka dia menjadi manusia yang sangat istimewa. Lanjutnya, wa ahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin. Wa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhilu ala muslim, adalah memasukkan rasa bahagia kepada sang muslim. Di saat kita menjadikan orang muslim itu bahagia, yang sedih kemudian dia senang, yang cemberut menjadi tersenyum, menjadikan orang itu bahagia. Ini termasuk adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu kurbatan, atau kamu berusaha untuk melepaskan seorang itu dari kesulitan. Di saat orang itu menghadapi kesulitan, kita lalu kita bantu sehingga dia pun terlepas dari kesulitan. Ini juga amal yang paling dicintai oleh Allah. Au taqdiya anhu dainan, atau ketika engkau melihat orang yang dihimpit, orang yang katakanlah diliputi oleh hutang, terbelenggu oleh hutang, kemudian kamu melepaskan, membayarkan utangnya, itu juga termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Au tatubda anhu jau'an, atau ketika kamu bisa memberikan orang yang dia butuh makan, sehingga melepaskan rasa dahaga dan juga laparnya, maka itu menjadi satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan wala an amshiya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min a'taqa fi hadzal masjid. Saya berjalan menuju pada seorang untuk memberikan hajatnya, lebih aku sukai untuk iktikaf di Masjid Nabawi ini. Demikian, ini adalah ibadah-ibadah yang paling dicintai dan bernilai di Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, maka ambillah bagian kita untuk agar kita mempunyai posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk masuki lumbung-lumbung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala